Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang analisis sentimen, penggunaan kurikulum Merdeka di platform Twitter menggunakan metode naive Bayes. Jadi di sini kita langsung masuk ke programnya. Jadi sebelumnya di sini programnya nggak tak run, soalnya kalau di run lagi dia akan menjalani ulang lagi dan itu cukup lama kalau di pre-processingnya. Jadi kayak cuma ditampilin kayak gininya aja nanti di presentasinya. Terus untuk lihat outputnya nanti aku maunya lihatnya nanti di laporannya aja, kayak nanti bolak-balik. Misal kalian pas ngejelasin kalian minta output, nanti kalian tinggal bilang aja mau lihat outputnya. Nanti kan aku yang share screen juga, nanti aku kasih liatin outputnya. Misal siapa mau lihat output yang ini, nanti tak tujuin ke ini. Soalnya kalau ngejalanin ulang lagi itu cukup lama, jadi ya udah kita pakai yang kayak gini aja. Oke, langsung aja. Ini di baris pertama, di kode pertama di sini kita perlu menghubungkan Google Colab dengan Google Drive dulu. Nah, kenapa dihubungkan? Jadi nanti hasil-hasil kayak crawling datanya, terus kayak misal stemmingnya, terus filter teksnya, kemudian teks yang udah dilabelin itu tuh disimpan di Google Drive. Kenapa perlu disimpan di Google Drive? Soalnya kalau kita taruh di Google Colab-nya itu nggak permanen ada di situ. Jadi kalau kita keluar dari Google Colab itu nanti langsung hilang filenya. Jadi perlu disimpan kayak gini. Ini ada positif tweets, neutral tweets, negatif tweets. Nah itu hasil dari penyimpanan dari sini. Makanya kita perlu menggabungkan Google Colab sama Google Drive-nya. Nah selanjutnya di sini kita perlu menginstal library python.env. Nah ini library apa? Jadi library dari Python supaya kita tuh bisa membaca variabel yang ada di file dengan nama .env. Nanti ada file namanya ini .env. Itu tuh filenya di dalamnya ada token dari Twitter, token dari akun Twitter kita. Nah, kenapa kita perlu itu? Nah, kita kalau mau masuk ke akun Twitter, mau nyari komen-komenan di Twitter, nah itu tuh perlu token itu gitu loh. Jadi itu tokennya cukup rahasia, kayak pokoknya rahasia lah. Nah, biar kita bisa mengakses akun Twitter itu, terus biar kita bisa ngambil data dari Twitter, nah kita perlu itu. Nah, itu disimpan di dokumen namanya .env. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita melakukan import OS dan import .env tadi. Setelah diinstal tadi, kita import dulu modul bawaan Python yang memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Jadi, modul ini pokoknya ini nih biar dia tuh bisa mencari dan membaca file dari .env itu tadi. Ya mirip lah pokoknya fungsinya sama .env ini. Sama ini sama ini mirip fungsinya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada perintah load _.env. Ini mencari dan membaca file .env. Jadi nanti ada file namanya .env, itu dicari dulu di direktori ini. Terus dia baca file itu tadi. Nah, kemudian di sini kita membuat variabel namanya Twitter auto token sama dengan os.getEnv. Jadi di sini si OS ini dia ngambil nilai yang ada di dalam file .env. Nah, itu nanti di dalam file itu isinya kayak gini. Out key sama dengan tokennya gitu. Nah, itu nanti disimpan di variabel namanya Twitter auto token. Nah, kemudian ketika sudah dibaca, udah dicari, biar kita bisa tahu apakah token itu terbaca atau tidak, di sini aku masukin perintah print. Jadi kayak nanti hasilnya kayak gini. Nah, ini kalau terbaca seperti ini. Nah, kalau nggak terbaca dia nggak akan keluar. Nah, selanjutnya di sini kita menyiapkan dulu, kita mengeset
menyiapkan tweet harvest. Tweet harvest ini digunakan nantinya kita tuh ngambil data, ngambil komen, terus ngambil hal-hal yang dari Twitter lah, itu pakai tweet harvest. Nah di sini kita terlebih dahulu kita tuh menghapus Node.js. Nah kenapa, apa hubungannya sama Node.js? Nah tweet harvest itu dia tuh ternyata dari JavaScript, jadi kita perlu Node.js untuk mengakses tweet harvest. Nah di sini kita hapus terlebih dahulu Node.js yang versi lama. Kenapa dihapus? Karena kalau nggak kita hapus nanti sistem itu bingung harus pakai versi yang mana. Nah sedangkan sistem itu juga bisa error nanti, soalnya ada beberapa fitur yang memerlukan Node.js versi terbaru. Jadi terlebih dahulu kita hapus dulu yang versi lama. Nah baru di sini kita install versi terbarunya. Ini ada keterangannya masing-masing. Jadi baris ini menginstal curl dan end. Jadi ini curl dan end ini tools untuk memulai versi Node.js. Kemudian ini baris yang ini mengunduh script manager versi Node.js bernama end dari GitHub dan menyimpannya dengan nama end ini. Kemudian ini menjalankan script end yang baru diunduh untuk menginstal versi long term support terbaru dari Node.js. Pokoknya ini intinya kita menginstal Node.js versi terbarunya. Nah selanjutnya pokoknya ini bukan menginstal apa ya, mengupdate Node.js ke versi terbarunya. Nah kemudian ini di sini kita refresh dulu path-nya, terus kita di sini menampilkan versi Node.js yang aktif yang sudah diupdate tadi. Kemudian menampilkan versi npm Node Package Manager yang aktif. Kemudian di sini kita membuat folder kerja untuk nantinya dipindah ke situ semua. Namanya my tweet. Ini kalau belum ada dia akan membuat folder ini, tapi kalau udah ada dia gak usah buat. Nah kemudian di sini ada perintah ini digunakan untuk berpindah direktori kerja ke folder my tweet. Jadi setelah kita membuat ini kita pindah semuanya ke my tweet. Kemudian di sini ada inisialisasi project lokalnya. Kemudian di sini kita install lah tweet harvest-nya secara lokal. Kemudian kita panggil tweet harvest yang nantinya akan kita gunakan untuk crawling data. Oh ya btw ini dari sini itu udah crawling data ya, langkah crawling data. Nah selanjutnya di sini ini sama ya langkahnya kayak tadi, cuman ini kayaknya berulang. Nyampe mana ya? Nyampe sini. Jadi kita mulai dari sini aja. Jadi di sini ada fungsi if phrase. Nah, jika token yang ada di sini, jika token yang ada di situ itu salah gitu, error, maka dia akan ngeprint kayak gini. Nah, jadi terus kemudian dia akan diminta untuk periksa file env-nya lagi. Misal di .env-nya ternyata kayak gini, bukan sama dengan. Nah, itu udah fatal banget. Nanti dia gak akan kebaca. Aku udah nyoba itu dan itu fatal, gak kebaca. Nah, selanjutnya di sini kita minta hasil crawling data. Crawling data itu bahasanya kayak nyari data di Twitter gitu. Nah, itu nanti hasilnya kita simpan di dalam bentuk CSV dengan nama dataset _curmer. Nanti jadinya kayak gini. Ini hasilnya udah tak simpen di Google Drive. Jadi sebenarnya tinggal manggil aja. Nah, filenya namanya ini, file name-nya, kemudian search keyword-nya. Jadi kata kunci pencariannya itu kurikulum merdeka, language Indonesia, bahasa Indonesia, kemudian is reply, is retweet. Jadi dia itu cukup hanya boleh tweet asli, gak boleh tweet kayak komenan, terus retweet itu gak boleh. Nah selanjutnya limitnya itu sampai 1000 tweet. Kemudian di sini ada perintah, dia menjalankan tweet harvest-nya dengan versi ini. Kemudian file name, kemudian nantinya akan disimpan di dalam file ini. Kemudian dengan menggunakan search keyword ini, kemudian latest ini maksudnya yang terbaru, tweetan yang terbaru. Kemudian untuk limitnya 1000 tweet
dengan menggunakan token yang sudah disediakan tadi. Nah, selanjutnya ini nanti dia akan menjalankan perintah yang di sini, komen yang ini, sampai mencapai limit 1000 tweets. Nah, selanjutnya di sini kita akan menyimpan sekaligus menampilkan data hasil crawling tadi. Jadi nanti sebelumnya ini ada variabel namanya filepath. Nah, filepath ini ternyata file name ternyata dataset Kurmer tadi sebelumnya itu ada di sini di tweets data. Nah, ini kita minta baca, kita definisikan ke data frame df. Nah, di sini nanti pokoknya hasil bacaannya itu disimpan ke df gitulah maksudnya. Nah, nanti di sini library pandas ini dia itu akan membaca CSV yang ini yang sudah didapatkan tadi. Yang sudah didapatkan tadi yang udah melebihi 1000 tweets. Nah, itu kita baca. Nah, kemudian setelah dibaca kita save ke path yang ini, ke content drive my drive project dataset Kurmer. Maksudnya disimpan ke sini. Nah, ini proses simpennya tuh gini. Nah, kemudian udah ya disimpan di F to CSV save path. Jadi kayak disimpan ke project ini, ke Google Drive ini. Nah, kemudian di sini kita tampilkan 5 teratasnya. Setelah disimpan ke Google Drive tuh kayak apa, kita simpan kayak gini nanti. Sebentar. Nah, kayak gini. 5 teratas 1 2 3 4 5. Nah, kayak gitu. Nah, setelah disimpan di sini kita filter. Ini kan ada banyak kolom nih. Ada banyak kolom dan ini enggak kita pakai semua. Ini untuk apa? Quote count, reply count, location, language kan enggak perlu. Jadi kita ambil yang perlu-perlu aja. Nah, jadi kita simpan kolom yang penting aja, yaitu ini ada kolom conversation ID. Ini maksudnya ID, pokoknya ID ininya lah nih. Nah, ininya nih. Kemudian dipilih create ad-nya, kemudian full text dan username-nya. Nah, ini kita filter, kita masukkan ke kita simpan ke Google Drive di bagian ini. Nah, ini filter. Nah, ini udah tersimpan ke sini semua. Nih conversation, create ad, full text dan username. Udah disimpan. Kemudian di sini kita akan mengeksplorasi data. Kita simpan, kita tampilkan yang full text. Kita gunakan full text dulu. Kita full text. Jadi kayak kita fokus ke yang full text aja, ke bagian ini, ke bagian tweets-nya aja dulu. Kemudian di bagian full text ini seperti biasa kita baca, kita tampilkan 10 teratas. Nah, seperti ini. Ini kan udah cuman full text aja. Nah, jadi kita kan nanti cuma perlu ini aja sebenarnya. Nah, kemudian di sini kita setelah kita definisikan full text ini sebagai data frame, dan kita lihat info dari data frame tadi. Dari ini kita lihat struktur data frame-nya. Jadi ini nanti dia menampilkan kolomnya, kemudian jumlah entry-nya, terus apakah ada nilai kosong atau tidak. 1800, rate index 1008 entries, data kolom total 1 kolom. Kan cuman full text aja 1 kolom. Selanjutnya di sini kita cek nilai kosongnya.
cek nilai kosong, full text false, berarti dia ada isinya semua. Kemudian di sini kita statistik descriptive textnya. Jadi nanti di sini dia ada ini kan tadi ya, df describe. Jadi nanti dihitung countnya ada 1008, terus nilai uniknya 980. Kemudian yang top itu tweets yang mana, kemudian frekuensinya 4. Nah selanjutnya sama, ini mengecek nilai kosong, mengecek jumlah nilai kosongnya karena di sini ada sumnya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke tahapan preprocessing. Di sini kita install terlebih dahulu library sastrawinya. Jadi ini untuk NLP, untuk preprocessing NLP di bahasa Indonesia. Jadi kita, karena di sini kita menggunakan bahasa Indonesia, kita perlu untuk menginstal sastrawi. Nah, selanjutnya di sini kita import yang diperlukan. Di sini ada import RE, Spacey, Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib. Kemudian ini sastrawinya, ini untuk stemmernya. Kemudian ada stopword, stopwordnya, kemudian dictionary dan string. Jadi ini kita import dulu yang untuk pembersihan teks, analisis data, dan visualisasinya. Terus kita masuk ke filter teks. Jadi di filter teks ini kita menggunakan fungsi RE, regex expression. Nah, di sini fungsi pertama ini kita konversi ke lowercase dulu, terus menghapus link yang nanti linknya itu dibaca kayak apakah ada HTTPS-nya atau kayak gini, pokoknya ini biasanya link ada ininya lah. Nah itu kita hapus nanti. Kemudian menghapus username dan hashtagnya, kemudian menghapus karakter, hapus prefix byte string. Nah, kemudian di sini kita hapus karakter non alfabet, kemudian menghapus angka, menghapus tanda baca, menghapus spasi berlebih. Nah, kemudian ini disimpan hasil clean text-nya. Oh ya, ini untuk fungsi-fungsinya udah ada di laporan semua. Kalau kalian belajar fungsi-fungsi dari library tadi. Nah, kemudian kita simpan di kolom baru. Nanti hasilnya seperti ini di kolom baru. Setelah dilakukan penghapusan ini, konversi ke lowercase, ini semua, nanti dia akan muncul kolom baru. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan stop word dan stemming. Untuk stop wordnya di sini punya sebuah kamus. Ini kalau ditanya, ini didapatkan dari GitHub, dari sumber GitHub. Jadi ini dia maksudnya. Jadi di sini kita menghapus jadi ini ada komponen menghapus kata umum. Kemudian ini pokoknya stop word ini kan mengubah ke kata dasar. Jadi ini ada ini. Sebentar. Oh bukan, stemming ya ke kata dasar. Ini ke kata dasar. Nah ini kayak apa ya, kata-kata yang nggak ada artinya gitu loh. Stop word nih kayak gini. YG, yang, scroll, ya. Kalau di Twitter kan kebanyakan kayak gini. Kata-kata yang nggak ada artinya. Nah itu kita lakukan di stop word ini. Pokoknya yang nggak ada artinya ini kita remove dari sebuah teks. Kemudian sebentar. Sebentar.
Ya, langsung aja ke stemming ya. Stemming ini kita ubah ke bentuk dasarnya. Nah, kemudian ini seperti biasa, nanti hasilnya dia tampilkan di kolom baru di sini. Di kolom cleaned. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan stop word dan stemming, di sini kita melakukan install spesi multibahasa. Ini dari library spesi. Nah, kemudian di sini ini digunakan untuk tokenisasi nanti. Untuk tokenisasi, di sini kita import terlebih dahulu spesinya, kemudian ini load. Setelah diimport kita load dulu, kemudian kita definisikan tokenize spesi. Ini ada fungsi dari spesi yaitu menggunakan tokenize. Nah, ini pokoknya kalau tokenisasi ini kan digunakan untuk membagi suatu kalimat menjadi token kan. Nanti hasilnya dia akan seperti ini installnya tadi. Dia akan hasilnya seperti ini. Ini kan ada mana ya? Nah, ini ada misal Promes IPAS kelas SD MI fase kurikulum merdeka. Nanti jadi Promes IPAS kelas SD MI fase kurikulum. Nah, kayak gitu. Nah, ini seperti biasa disimpan di kolom baru. Dev tokenize, dev clean, apply tokenize specie. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita menggunakan kamus normalisasi slang. Slang itu kayak kata-kata gaul gitu loh. Kata-kata gaul. Nah, di sini dengan sumber GitHub, di sini ada slang CSV. Di sini saya download slang CSV. Slang ini kata-kata tidak formal. Nah, ini formalnya. Kan kok di Twitter kebanyakan kayak gitu kan, kata-kata formal, kata-katanya kebanyakan non formal. Seperti udah jadi sudah, gua jadi aku, entar, nanti. Jarang yang pakai kata-kata formal. Nah, ini kita baca dulu kayak slang.csv ini. Jadi kayak ini nanti dari ini bisa diubah ke ini nanti. Nah, ini kita normalisasikan dengan melihat CSV yang ada di slang ini. Kemudian nantinya dinormalisasikan, diubah dari kata yang tidak formal menjadi kata yang formal. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Mana ya contohnya? Pokoknya itulah diubahkan setelah tadi dilakukan tokenize. Pokoknya kan udah jadi token kan. Nah, itu jadi lebih gampang kita ngeceknya dari ini kan per kata. Nah, itu ngeceknya gampang. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pelabelan. Apakah suatu tweet itu dia positif atau negatif. Oke, di sini kita import terlebih dahulu. Ini ada import pandas, NumPy, kemudian transformers, kemudian matplotlib ini untuk visualisasinya. Kemudian di sini setelah tadi dilakukan preprocessing, ini dari token kan ini masih token kan tadi. Masih token. Ini kita jadikan string lagi, bukan token lagi. Dengan menambahkan kolom normalisasi 1. Ini kan udah normal, tapi dia gak mau jadi token karena kalau masih token dia gak bisa diproses lagi. Jadi dia perlu jadi string lagi tanpa jadi token. Nah, selanjutnya kita install transformers. Jadi transformers ini dia itu sebuah library dari Hugging Face. Dia itu digunakan untuk analisis sentimen. Sentimen. Nah,
Kemudian di sini setelah kita install ya transformers ini, kita import pipeline yang akan digunakan untuk sentiment analysis. Nah, kemudian kita setting inisialisasi pipeline-nya ke default. Kemudian kita inisialisasi model dan tokenizer-nya. Jadi ini inisialisasi pipeline Robert E. Indo plus analisisnya. Jadi ini kan tadi ini sebenarnya ini kan dalam bahasa Inggris. Nah, ini dianu ke bahasa Indonesia. Nih, dengan menggunakan project name ini Indonesian Robert E. Sentiment Classifier. Nah, kemudian jadi dengan menggunakan ini kita tuh bisa menganalisis sentimen teks dalam bahasa Indonesia. Jadi kita menjalankan terlebih dahulu pipeline yang dalam bahasa Inggris ini, kemudian kita ke analisis ke Indonesia. Nah, selanjutnya kita setelah melakukan analisis sentimen, kita simpan hasilnya di kolom baru namanya labels dan sentiment score. Sebentar, kita lihat outputnya seperti apakah. Nah, ini kan sentimen label. Oh enggak sih, oh iya benar-benar. Ini nanti dia jadi sentimen label. Di kolom jadi sentimen label. Nah, ini sentimen skornya. Jadi dia buat kolom terlebih dahulu. Nah, ini dia buat kolom terlebih dahulu, kemudian dia mengambil hasil analisis pertama, kemudian dia menganalisis dengan apa? Gimana sih? Pokoknya dengan skor itu dia itu berlabel positif atau negatif atau neutral. Positif, negatif atau neutral. Aduh ya Allah, la ilaha illallah. Sebentar. Oke. Mana sih? Sebentar. Oke. Nah, kemudian ini nanti disimpan di ini label ini jadi sentimen labelnya, kemudian ini jadi sentimen skornya. Nanti yang ditampilkan cuma normalisasi, sentimen skor dan sentimen label. Ya gak sih? Mana sih? Nah, ini dia cuma menampilkan normalisasi, sentimen skor sama sentimen label, karena kalau ditampilkan semua tidak cukup. Nah, selanjutnya di sini kita hitung jumlah sentimennya dengan menghitung jumlah masing-masing kategori sentimen, kayak dari positif itu berapa, terus negatif berapa, neutral berapa. Kemudian di sini setelah kita hitung, kita count value-nya. Kemudian di sini kita menampilkan hasil perhitungan jumlahnya. Di sini kita melakukan perintah print. Kemudian di sini ada visualisasi dengan menggunakan diagram batang dengan ketentuan seperti ini. Positive count green, negative count red, neutral count blue. Jadi untuk positif hijau, terus negatif merah, netral biru. Kemudian untuk titelnya di sini judulnya distribusi sentimen, kemudian X labelnya sentimen, terus Y labelnya jumlah. Kemudian nanti ini ditampilkan jadinya seperti ini. Ini labelnya kan tadi, terus bagian ini jumlahnya, ini positif, negatif, netral. Ternyata jumlahnya positif 640
positif, negatif 334, netral 34. Nah, selanjutnya ini hasil yang sudah dilabelkan tadi, ini disimpan di Google Drive. Coba kita cek di label. Nah, ini dia negatif dengan sentimen skor berapa. Nah, ini sudah disimpan di Google Drive. Selanjutnya kita analisis ini menggunakan knife bias ya. Nah, ini baru knife biasnya ada di sini. Di sini kita import terlebih dahulu library yang diperlukan. Kemudian sebentar. Kemudian di sini ada fungsi label mapping. Jadi ini dia digunakan untuk konversi label string ke angka. Ini konversi dari string ke angka. Karena knife bias itu dia hanya bisa memproses angka. Jadi untuk negatif 0, netral 1, positif 2. Kemudian bagian ini menambahkan kolom baru. Kemudian di sini kita split fitur dan labelnya. Jadi untuk X ini dia akan berisi fitur input. Fitur inputnya tadi teks normalisasi yang sudah dilakukan tadi. Kemudian untuk fitur outputnya label output ya. Output ini target klasifikasi ini kayak tadi 0, 1, 2 bagian ini tadi kan udah dikonversi kan 0, 1, 2. Nah, ini ditaruh di label di target klasifikasinya. Kemudian di sini kita melakukan TF-IDF factorization dan train test split. Nah, ini di sini kita menggabungkan list token hasil tokenisasinya terlebih dahulu jadi sebuah string. Kemudian di sini kita menjalankan factorizer. Bentar. Oh, ini. Ini kita ubah teks menjadi vektor angka berdasarkan frekuensi kata. Kemudian fit transform ini kita masukkan, jadi ini representasi teks, menghasilkan representasi teks. Pokoknya ini dia melakukan TF-IDF lah, seperti yang udah dijelaskan sama Bu Ana kemarin. Nah, kemudian di sini kita melakukan train test split seperti biasa. Kita perlu memisahkan antara data training dan data testing dengan test size-nya dengan data ujinya 20%, kemudian berarti data uji 20%, berarti data training 80%. Oke, udah dibagi. Kemudian di sini kita mengimport library skitlearn knife bias dari multinomial knife bias, karena di sini kita menggunakan multinomial knife bias, jadi kita pakai knife bias yang ini. Kemudian di sini untuk mengukur akurasi skor dan classification report, di sini kita perlu mengimport skitlearn matrix. Dan di sini kita definisikan NB sebagai multinomial knife bias. Kemudian ini NB
titik fit itu maksudnya dia melatih model dengan data latih. Kemudian di sini kita melakukan prediksi. Di sini ini ya, melakukan prediksi label pada data uji. Kemudian di sini kita melakukan evaluasinya dengan menghitung akurasi skor. Oke, kita lihat di sini ya. Nanti seperti apakah tampilan outputnya. Ini dia. Ini untuk akurasinya. Tadi kan udah diminta menghitung akurasi skornya. Nah, ini jadi kayak gini. Ini kan di print. Jadi yang di print cuman ini aja. Tapi ini sebenarnya hasilnya banyak nanti. Ini akurasi skornya. Kemudian ini classification report. Classification report itu dia ada precision, recall, F1 score, support. Nah, akurasi pun dia tuh masih ada makronya, terus weighted. Terus ini juga dipisah antara negatif, neutral, positif. Pokoknya ini klasifikasi kayak laporan klasifikasinya. Kemudian mana? Ya, ini ya. Ini tak kasih keterangan aja. Mengukur berapa banyak prediksi yang benar dibanding total. Jadi untuk nilai akurasinya dia 66%. Ya, cukup baik. Cukup tapi bukan baik ya. Nah, selanjutnya dia juga menampilkan laporan klasifikasi berupa presisi, kemudian recall, kemudian F1 score. Ya, per kelas. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan K-fold cross validation. Jadi di K-fold cross validation ini pertama kita bagi data menjadi 5 bagian. Dibagi menjadi 5 bagian untuk bergantian dilakukannya validasi. Kemudian ya benar ya. Ya benar. Kemudian pokoknya ini dilakukan selama 5 kali. Jadi proses ini kan ini ada pengulangan kan, ada looping. Jadi dia dilakukan proses training dan testing sebanyak 5 kali. Kemudian nilai akurasinya semua itu disimpan, kemudian dilakukan pengecekan rata-rata akurasinya. Nah, nanti di hasilnya akan seperti ini. Ini kan dilakukan 5 kali tadi kan, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu dihitung, dilakukan uji training dan testing sebanyak 5 kali, dan ternyata yang pertama akurasinya kayak gini, ini kedua, ini ketiga, keempat, kelima. Nah, ternyata setelah di rata-rata dia itu akurasinya 70% dengan confusion matrix rata-ratanya ini. Rata-rata precisionnya 0,73, rata-rata recall 0,71, kemudian rata-rata F1 score 0,64. Nah, selanjutnya di sini kita melakukan visualisasi dengan
apa ini? Jadi ini untuk menampilkan hasil tersebut dalam bentuk grafik visual dengan label kategori sentimen. Pokoknya dilakukan visualisasi lah, visualisasi prediksi versus label asli. Jadi warna biru menunjukkan intensitas jumlah prediksinya. Nah, selanjutnya setelah dilakukan visualisasi, di sini saya ingin menyimpan hasil sentimennya untuk positif, negatif, neutral ke Google Drive. Kemudian di sini saya membuat kolom tambahan untuk visualisasi word cloud. Nah, buat yang belum tahu, word cloud itu visualisasi, nanti di akhir saya akan menjelaskan. Nah, di akhir aku mau ngejelasin di akhir aja nanti word cloud itu seperti apa. Nah, pokoknya ini untuk persiapan word cloudnya. Kemudian di sini kita melakukan visualisasi word cloud per sentimennya. Nah, jadi sebelum itu kita ngecek dulu pakai fungsi if. Dia masih perlu untuk untuk membuat kolom normalisasi string lagi atau enggak. Tapi karena kita udah buat, jadi nanti dia hasilnya enggak. Sebentar. Nih ya, enggak ada. Oh, enggak ada print sih. Enggak ada print. Berarti dia ngecek apakah itu apa enggak. Apakah dia perlu buat ini lagi atau enggak. Tapi kan udah ada, berarti enggak usah ya. Kemudian di sini kita gabungkan teks berdasarkan label sentimen. Menggabungkan semua tweet dari tiap sentimen menjadi satu string panjang. Jadi ini digabungkan dulu semua tweetnya dari tiap sentimen. Pokoknya nanti dijadikan sebuah list yang panjang gitu, dari negatif, neutral, dan positif. Nah, kemudian di sini kita membuat word cloud dari teks. Untuk negatifnya nanti dia akan dibuat seperti ini dengan ketentuan width sama dengan 800, height 400, backgroundnya black. Kemudian ini nanti di-generate jadi teks negatif, di-generate dari teks negatif, di-generate dari ini. Begitu pula dengan neutral dan positif. Nah, kemudian di sini kita tampilkan ketiga-tiganya. Pokoknya nanti hasilnya kayak gini nih. Word cloud itu nanti seperti ini. Nah, jadi kan tadi kan aku bilang dia dijadikan string yang panjang. Nah, itu dianukan tiap kata kan nanti dia bisa menganalisis kata mana yang paling sering muncul. Di sini ada kurikulum merdeka karena kan tadi kita pakai keyword kurikulum merdeka, jadi pastinya udah pasti ada kurikulum merdeka lah. Nah, ini untuk analisisnya, misalnya nanti ada yang kebagian ini udah tak taruh di laporan, jadi gak perlu aku jelasin ya. Pokoknya di sini word cloud ini dia itu tujuannya untuk melihat kata-kata dominan muncul di word cloud negatif. Di sini kan di word cloud negatif ada modul ajar selain kurikulum merdeka ya. Kemudian ada fase kurikulum. Nah, itu menunjukkan apa nantinya, kita analisis lah. Kayak misal kata dominannya di negatif kurikulum merdeka, modul ajar, fase, kelas tidak jadi. Nah, ini bisa dianalisis sebagai pola keluhan atau tanggapan negatif. Nah, istilah seperti bingung, belum ganti, kenapa, susah, garam menunjukkan kesulitan atau kebingungan dalam implementasi kurikulum. Nah, ini berarti kan sebuah keluhan gitu loh. Nah, fungsinya word cloud tuh kayak gini. Kemudian untuk yang positif kayak gitu juga. Yang bagus, yang udah bagus di kurikulum merdeka ini apa setelah dilakukan analisis sentimen. Kemudian neutral juga kayak gitu. Nah, terus udah sih gitu aja. Nanti untuk pembagiannya tak di grup. Oke. Semangat. Ini 44 menit ngeyeping. Oke. Udah kayak gitu aja, silahkan dipelajari. Nanti untuk pembagiannya tak di grup. Oke, terima kasih. Semangat guys.